Ada apa dengan BBL? Ya, ada apa dengan BBL atau benih-bening lobster? Akhir-akhir ini, media banyak menginformasikan tentang kontroversi pencabutan larangan ekspor BBL. Beritanya cukup heboh, sampai salah satu media nasional mulai melakukan investigasi awal untuk membahas masalah ini. Mereka menyoroti adanya potensi permainan di dalam permasalahan ini. Disorotilah beberapa perusahaan yang mendapat izin ekspor yang ditengarai memiliki kedekatan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang notabene merupakan salah satu wakil ketua umum partai besar di negara ini. Selain itu, pencabutan larangan ini juga mengundang sorotan dari menteri sebelumnya, khususnya membahas tentang potensi terganggunya siklus kehidupan ekosistem lobster di perairan Indonesia yang pada kelanjutannya justru akan menurunkan kesejahteraan masyarakat nelayan di masa yang akan datang. Tentunya ini banyak mengundang pertanyaan di masyarakat. Di antaranya, apa motif orang nomor satu di KKP saat ini? Mengapa dia terkesan tidak mendengarkan kritik yang diberikan kepadanya? Serta mengingat posisi sebelumnya yang merupakan orang luar Presiden Jokowi, apakah ini bermaksud untuk menjatuhkan pamor Presiden Jokowi di mata publik? Selanjutnya, mengapa Presiden seolah-olah mendiamkan polemik ini terjadi? Apakah ada belenggu politik yang membelenggu Presiden? Ataukah Menteri KKP saat ini merupakan salah satu menteri yang dianggap kurang maksimal yang disampaikan Presiden beberapa saat yang lalu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mari kita telisik lebih jauh. Pertama, ketika kita bicara tentang siklus hidup lobster, maka menurut tim WWF Indonesia dalam panduan perikanan lobster laut, siklus lobster laut terdiri dari 5 fase. Fase pertama adalah fase filosoma awal, fase kedua fase filosoma, fase ketiga fase puerelus, fase keempat fase juvenil, dan yang terakhir adalah fase lobster dewasa. Dari kelima fase tersebut, yang boleh mulai ditangkap menurut Permen nomor 12 tahun 2020 adalah jenis benih yang sudah memasuki fase yang ketiga. Jenis benih ini adalah jenis benih yang siap untuk dewasa. Namun, karena bentuknya yang kasat mata oleh predator alamiahnya, maka dia memiliki resiko kematian yang tinggi, sehingga mudah mati. Untuk itulah diizinkan ditangkap untuk diberdayakan lebih lanjut. Kedua, mengapa diizinkan ditangkap? Jadi begini, berdasarkan informasi dari salah satu tenaga ahli lobster KKP, hanya 0,1% dari populasi benih yang ditetaskan oleh indukan lobster di alam yang dapat bertahan hidup. Padahal menurut estimasi dari Badan Pengembangan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP tahun 2019, jumlah potensi 6 jenis lobster di Indonesia benihnya mencapai 24 miliar. Bayangkan, hanya 0,1% yang dapat menjadi lobster yang dapat dikonsumsi secara alamiah. Hal ketiga selanjutnya adalah teknologi budidaya lobster. Di masa pelarangan ekspor benih lobster, hal ini kurang mendapat perhatian. Padahal, potensinya luar biasa besarnya. Faktor selanjutnya adalah masalah waktu. Normalnya setelah ditangkap, butuh waktu 7-8 bulan untuk melakukan proses budidaya lanjutan secara alamiah. Dalam jangka waktu itu, tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan operasionalisasi pembudidayaan. Tentunya di masa pandemi ini, keadaan menjadi semakin tidak menguntungkan. Jadi wajar ada pemikiran untuk shortcut proses. Karena dari segi teknologi, waktu, dan biaya yang dibutuhkan, tentunya lebih baik ketika difokuskan untuk hal-hal yang produktif lainnya. Apalagi dalam permen ini, pemerintah mewajibkan para eksportir untuk menyisihkan 2% dari hasil tangkapnya untuk dikembalikan ke alam. Demikian proses teknisnya. Adapun secara ekonomis, demikian ilustrasinya. Jika harga per ekor pada nelayan tidak kurang dari Rp5.000 saja, maka potensi populasi 20% dari 24 miliar itu bisa mencapai angka sekitar 24 triliun setahunnya. Ini tentu bukan angka kecil di masa pandemi seperti saat ini. Dan jangan lupa, sebagaimana yang tadi dijelaskan,
terdapat 2% dari total rencana tangkap yang wajib dikembalikan ke alam. Serta mereka wajib untuk memiliki tempat budidaya sendiri. Jadi pertanyaannya, siapa yang dirugikan dari hasil ekspor ini? Dan tentunya tak mengherankan Presiden tidak terprovokasi dan memberikan ruang kepada KKP untuk membuktikan apakah benar proses ini bisa berjalan. Jika memang jauh dari harapan, maka mungkin ini perlu dikoreksi secara besar-besaran. Namun apabila ini memberikan manfaat yang besar buat masyarakat nelayan, maka semestinya didukung penuh, bukan diganggu. Kan belum jalan, kita lihat saja nanti.